Sudah sebulan tidak menemukan air. Jika terus begini, akan mempengaruhi hasil panen tahun ini. Kepala desa yang sudah tua pasti akan menghantuiku dalam mimpi. Tidak bisa, tidak bisa. Aku harus menemukan air tanah. Ada suara aneh di bawah tanah. Terdeteksi bahwa pemilik telah menyelamatkan warga desa 999 kali. Syarat untuk mengikat sistem kepala desa terkuat telah terpenuhi. Apakah pemilik memilih untuk mengikat eksperimen? Setelah 5 tahun, akhirnya sistem muncul juga. Sistem, aku terima. Pengikatan berhasil. Asalkan kecepatan menyelesaikan tugas yang diberikan sistem, kamu bisa mendapatkan bahan penting untuk membangun desa. Jadi, desa Taoyuan kita, bukankah bisa menjadi desa terkuat di radius ratusan mil? Kalau Tuan ingin berkuasa di seluruh negeri, apa yang disebut negeri? Aku ingin seluruh bumi menjadi desa Taoyuan kita. Apa yang disebut negeri? Aku ingin seluruh bumi menjadi desa Taoyuan kita. Kepala desa. Paman kepala desa mereka. Kalian kenapa? Kepala desa, desa sebelah diserang. Tolong selamatkan kami. Lindungi warga desa. Hadiah paket pemula. Tanaman ekonomi tahan kekeringan. Tahan kekeringan sangat baik. Ini adalah kebutuhan mendesak. Saya harus bertemu. Ayo, bawa saya untuk melihat. Sudah 5 tahun kekeringan. Kenapa desa Taoyuan kalian bisa makan dan minum? Berikan makanan itu kepada saya. Tidak mungkin. Kami di desa Taoyuan, 500 orang juga butuh makan dan minum. Kamu bilang berikan, lalu berikan saja. Baiklah, kalau begitu saya akan bunuh kamu yang tua ini. Membunuh semua orang di desa kalian lagi. Berhenti. Siapa berani pukul warga desa saya? Kepala desa, kenapa kamu datang? Siapa suruh kalian bawa kepala desa ke sini? Hal kecil seperti ini, kepala desa lama sendiri yang turun tangan. Bukan salah mereka. Itu keputusan saya sendiri. Kalian memilih bayi kecil sebagai kepala desa. Kalau benar-benar tidak ada orang di desa Taoyuan, biarkan saya, kakek, menjadi kepala desa. Saya sudah mendengar tentang itu. 5 tahun yang lalu, mereka mencari seorang dewa untuk menjadi kepala desa. Reinkarnasi bintang kekaisaran adalah keberadaan yang tertinggi. Saya melihatnya, hanya seorang bocah kecil yang tidak bisa menahan kotoran. Hahaha. Jika kalian tidak percaya, silakan datang dan buktikan. Mungkin kalian bahkan tidak sebanding dengan seorang bayi kecil. Lihat saja, saya akan membuat bocah kecil ini menangis terisak-isak. Panggil mama. Mundur. Pukuli saya. Pukuli saya. Hahaha. Palsu, kan? Anak kecil mana mungkin punya kekuatan sebesar itu? Tuhan dan leluhur, tolong ampunilah. Saya tidak salah lihat, kan? Kepala desa, seorang bayi kecil, menghajar sekumpulan pria besar sampai jatuh. Hahaha, aku tunjukkan padamu untuk tidak bicara sembarangan. Masih berani mengintimidasi warga desaku. Harus dihajar, harus dihajar. Penjahat semua nggak bisa bangkit lagi. Warga desaku baik-baik saja. Kalau kamu sudah menyelesaikan tugas. Astaga. Tongkat ini kekuatannya luar biasa. Wah, kepala desa benar-benar hebat. Terima kasih, kepala desa yang perkasa. Terima kasih, misi pemula selesai. Paket pemula telah diberikan. Selamat, pemilik mendapatkan bibit ubi manis. Wow, ternyata bibit ubi manis. Ini barang bagus, pulanglah dengan bangga. Dewa yang mulia, terima kasih, kepala desa. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kalian cepat bangun. Ini adalah hal yang harus saya lakukan sebagai kepala desa. Kalau kalian berlutut, bukankah itu akan menyakiti saya? Haha, tidak heran kepala desa lama selalu mengeluh. Bilang kamu adalah reinkarnasi Raja Langit. Kalau dilihat dari ini, kepala desa itu sangat baik dan murni. Benar-benar orang yang langka di dunia ini. Bukankah begitu? Ini semua hanya akting penggemar drama. Ini adalah bibit ubi jalar. Hasilnya sangat tinggi, rasanya sangat enak. Kamu kirim orang untuk menanamnya di ladang. Setelah 3 bulan seluruh desa bisa makan dengan cukup. Melewati kekeringan ini dengan aman. Benar-benar barang bagus. Ah, aku sudah hidup 80 tahun. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah kudengar. Pasti kepala desa kamu menggunakan ilmu gaib untuk membantu memajukan desa Taoyuan kita. Kepala desa, terima kasih kepala desa. Terima kasih kepala desa. Terima kasih kepala desa. Terima kasih kepala desa. Saya bukanlah reinkarnasi dewa. Apalagi memiliki ilmu sihir. Saya hanya
Saya adalah zombie kiamat dari abad ke-22. Terinfeksi virus zombie saat berusia 5 tahun. Setelah mati, saya dibuang. Anak kecil, cepat-cepat. B. Kepala desa, ada yang membuang bayi di sini. Oh. Dengar-dengar ini bukan orang dari desa kita. Ah. Anak ini wajahnya penuh keberuntungan. Dia adalah reinkarnasi dari bintang kaisar. Di masa depan pasti akan mencapai posisi tertinggi. Dan ingatlah, setelah aku mati, pastikan gadis ini menggantikan posisi kepala desa. Masa depan desa Taoyuan sepenuhnya bergantung padanya. Aku tidak tahu apa-apa tentang Uce. Dia hanya seorang zombie kecil. Apa yang bisa jagoan kecil ini lakukan dengan niat buruk? Dia hanya ingin pamer ke desa Taoyuan. Kepala desa, makanannya sudah siap. Cepat makan selagi panas. Ini adalah bubur sayur liar. Kepala desa, ini adalah satu-satunya sayuran segar yang bisa ditemukan di desa sekarang. Anda berkerut, sepertinya tidak cocok di lidah. Kakak Hua-Hua tidak menyalahkanmu. Ini karena lidahku terlalu pilih-pilih. Saat aku jadi zombie dan makan daging busuk. Makanannya bahkan lebih baik dari sekarang. Sangat memuaskan. Cucuku sangat miskin. Sekeras apapun, jangan sampai menyusahkan anak-anak. Sekaya apapun, jangan sampai mengorbankan pendidikan. Seorang kepala desa yang baik harus mendirikan sekolah. Memimpin warga untuk membuka pikiran. Merasa kehadiran bintang literasi. Sekarang mengumumkan tugas untuk pergi ke gunung belakang menyelamatkan orang tua yang tersesat. Hadiahkan 1 guru bintang literasi. Dan buka toko sistem. Silakan tuan rumah segera pergi ke gunung belakang. Dapatkan 1 guru sebagai hadiah. Lawannya adalah seorang sastrawan besar loh. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Sebelum menjadi zombie di kehidupan sebelumnya. Yang paling menyebalkan adalah pergi ke taman kanak-kanak. Aku tidak mau guru. Tuan rumah, kamu sebenarnya mau bagaimana agar mau melakukan tugas? Bayi mau makan daging. Mau makan banyak sekali daging. Setuju? Tambahan hadiah daging babi 10 kg. Tidak mau lagi, Kak Hua-Hua. Panaskan minyak. Panggil semua orang di desa sini. Nanti saya akan mentraktir seluruh desa makan daging merah. 5 tahun bagi orang besar ini makan kenyang sudah merupakan kemewahan. Di mana masih bisa makan daging. Aduh. Saya datang. Siapa yang tidak bermoral menggali jebakan di jalan ini? Aduh, punggung tua saya. Semua sudah hancur. Aduh. Hei. Permaisuri. Apakah saya sudah sampai di neraka? Bisa bertemu denganmu di sini. Ah, gulung-gulung. Gulung, gulung. Apa ini? Saya ini zombie, bagaimana? Mungkin kakek itu pasti salah lihat. Song Zhu, menyelesaikan tugas mendapatkan guru lagu dari bintang sastra. Toko sistem sudah dibuka. Hadiah sedang diberikan. Saatnya pulang makan daging. Kakak Hua-Hua, jangan sibuk lagi. Ajak orang-orang di desa untuk makan daging. Ya Tuhan, kepala desa benar-benar hebat. Dia benar-benar berhasil mendapatkan daging. Tentu saja mengikuti kepala desa. Setiap kali ada daging untuk dimakan. Ayo pergi masak daging. Siapa itu? Siapa yang meminta nyawa tua ini? Wow. Aduh. Wow, Kak Hua-Hua, masakanmu benar-benar enak hahaha.
Wow, harum sekali. Daging ini benar-benar harum. Tidak ada rasa amis sedikit pun. Di masa dinasti Han bisa menikmati makanan semacam ini. Sungguh sangat berharga bahkan jika harus mati. Iya, ayo mulai. Daging ini. Enak sekali. Enak, sangat enak. Di neraka masih ada aroma yang semerbak seperti ini. Hei. Tua, kau sudah bangun. Mau makan bersama kami? Aku masih hidup. Anak muda, kau yang menyelamatkanku. Tentu saja, tadi kau sempat mengira aku hantu. Bagaimana mungkin seseorang yang seimut ini bisa jadi hantu? Tadi di dalam gua agak panik. Salah mengira kau sebagai seorang teman tuaku yang sudah tiada. Kalian berdua benar-benar sangat mirip. Kalau bukan karena... Ah, sudahlah. Saudaranya apa? Lau Fuzai, cepat katakanlah. Dia adalah orang yang paling terhormat di dunia. Kalau bukan karena takdir yang mempermainkan, anaknya juga sudah sebesar kamu. Teman kecil, belum sempat menanyakan namamu. Siapa namamu? Ah, saya adalah kepala desa Taoyuan, Si Xiao Jiu. Si. Nama belakangmu Si, ibumu adalah... Ah, aku tidak punya ibu. Lau Fuzi, kenapa kamu bicara aneh-aneh? Maaf. Aku hanya... Tak apa, aku memaafkanmu. Tapi aku telah menyelamatkanmu. Kamu harus membalas budi padaku. Jadi, bagaimana kamu ingin aku membalas budi? Biarkan Bapak campur di desa kita. Membantu para penduduk desaku membuka pintu. Hahaha, tentu saja bisa. Saya sedikit mengerti beberapa kitab suci. Menjadi guru di desa kalian sudah cukup. Jika dia benar-benar adalah reinkarnasi dari bintang kekaisaran itu, aku pasti akan membantunya menjadi raja yang bijaksana. Semoga Ratu di surga melindungi kita. Terdeteksi bahwa bintang Wenkong bersedia menjadi pendeta. Tuan telah secara otomatis menambah pengetahuan Anda. Menambah buff. Inang semakin dekat dengan kepala desa terkuat. Kepala desa, daging babi merah Anda sudah siap, cepat datang dan makan. Kau juga ikut kepala desa ini untuk makan daging. Ayo. Saat ini dunia sedang mengalami kekeringan besar. Daging jarang ditemukan. Bagaimana mungkin saya bisa makan gratis? Berapa harga semangkuk daging babi merah ini? Saya ini sudah tua. Di mana dompetku? Ya. Tuan, jangan panik. Daging ini adalah hidangan dari kepala desa kami untuk Anda. Ayo, coba. Ini. Silakan makan. Ambil uang ini untuk mendirikan sebuah sekolah. Oh, ya. Agar semua orang di desa, tua dan muda, bisa belajar. Mendirikan sekolah adalah hal yang baik. Tapi dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Tentu saja, aku menemukannya di tanah. Aku sudah kenyang, aku mau tidur. Katakan kepada mereka untuk tidak mencariku lagi. Buka toko. Apa saja barangnya? Sedang membuka pasar untuk Dudu. Memuat data. Sistem mendeteksi bahwa setelah warga desa makan daging, kekuatan fisik mereka meningkat. Bonus tambahan untuk pemilik 10 poin. Penipu. Mengapa barang di toko sistem kalian begitu mahal? Satu kantong biji saja butuh 5 poin. Di mana mahalnya? Selama bertahun-tahun harganya tetap seperti ini. Jangan bicara sembarangan dengan mata terbuka. Sistem kami juga tidak mudah. Kadang-kadang, cobalah mencari penyebabnya sendiri. Apakah kamu tidak serius dalam menyelesaikan tugas sistem? Harga sumber air permanen untuk roda air 20.
Tidak menyangka sistemnya sekuat ini. Ternyata masih ada sistem sumber air permanen. Saya mau membelinya. Poin pemilik masih kurang sedikit. Aduh, pikirannya sempit. Coba pikirkan. Jika kamu menyediakan sumber air untukku, saya bisa membuat penduduk desa hidup lebih baik. Betul kan? Lagi pula, kalau tidak bisa, saya bisa bayar nanti. Kedengarannya juga cukup baik. Jadi sekarang kamu masih berutang 7 poin kepadaku. Harus menyelesaikan pekerjaan dengan baik ya. Tahu, kamu. Tenang saja. Sistem sedang memproses pengeluaran. Barang yang Anda beli telah dikeluarkan. Pengguna dapat menempatkannya sesuka hati. Sekarang sudah baik. Warga desa tidak perlu khawatir lagi tentang kekurangan air minum. Ya. Cepat lepaskan tuan rumah saya. Ibu, anjing gila di belakang itu kenapa begitu sulit ditangani? Saya sudah menjual begitu banyak orang. Ini adalah pertama kalinya saya menghadapi yang sekeras ini. Dia mau kemana? Ayo sini, sini. Siapa itu? Hahaha. Siapa ya? Hahaha. Kamu bilang apa? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Kepala desa memang seperti dewa. Darah dewa mengalir untuk mereka disihui. Hidup kepala desa. Hidup kepala desa selamanya. Selesai? Tidak bisa dijelaskan lagi. Cepat lepaskan putra saya. Aku berani mencuri dari siapa saja. Aku lihat kalian sudah bosan hidup. Aku rasa kalian datang untuk mati. Ini kamu bagaimana? Merasa kehadiran bintang tarian lain. Harga diri hanya di ujung pedang. Orang kepala desa yang layak harus membuat warga desa memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Ayo bangun sebuah dojo latihan. Sekarang rilis tugas. Pergi ke Guam untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik. Hadiah, Master Bintang Tari. Seorang manusia perantara yang terlahir. Aku akan membunuhmu. Obat ini hanya ada di istana. Apa kamu dikirim oleh raja? Pergi tanyakan pada Yama, berhenti saja. Hei. Masih ingin melarikan diri, orang yang berbuat jahat. Hari ini aku akan mewakili keadilan dan cinta untuk menghukum kalian. Misafen memang hebat. Aku bahkan melihat seorang bayi kecil mengangkat batu sebesar itu. Ayo, pulang bersama kepala desa ini. Sistem, berikan aku 1 pil penawar racun. Untuk racun. Baik. Gadis kecil, di mana penyelamatku? Itu aku. Anak kecil selalu bilang bohong itu tidak benar. Di mana kepala desa kalian? Aku akan bilang padanya. Kepala desa itu juga aku. Sudahlah, kamu cuma bayi kecil, apa yang kamu tahu? Di mana kereta kuda yang aku lindungi? Bisakah kamu antar aku mencari? Baik, aku akan antar kamu. Aku bukan anak kecil biasa, tahu. Sudah selesai, sepertinya racunnya belum hilang.
Aku masih dalam ilusi. Kalian sebenarnya siapa? Bagaimana bisa diculik oleh manusia penjual ke desa Taoyuan? Tapi kamu hanya seorang anak kecil, tidak bisa mengerti. Dunia orang dewasa itu sangat rumit. HMPH, aku tidak percaya. Mungkin kalian yang melakukan hal yang tidak baik. Ucapan itu salah. Aku adalah pengawal pribadi dari Yang Master Si di kediaman Jenderal Zhen Kuo. Seandainya tidak terjebak dalam rencana orang lain, aku dan si kecil tidak akan jatuh ke titik seperti ini. Ini lagi-lagi tentang keluarga Si. Anak kecil, kamu juga pernah mendengar tentang keluarga Si. Memang, keluarga Si terkenal dengan prestasi mereka di masa lalu. Putri sulungnya bahkan masuk istana menjadi permaisuri. Sayangnya, 5 tahun yang lalu, kasus Bintang Kaisar membuat segalanya berubah. Semua sudah berbeda sekarang. Bintang Kaisar. Sekarang aku berada dalam ilusi. Kamu juga adalah hasil imajinasiku. Tidak ada salahnya berbicara lebih banyak denganmu. Aku sudah bilang. Racunmu sudah lama teratasi. Anak yang ada di perut permaisuri 5 tahun lalu. Dijebak oleh Perdana Menteri sebagai bintang kekaisaran yang akan merebut tahta. Permaisuri yang bereinkarnasi melarikan diri dari istana untuk melindungi putranya. Dan keberadaannya tidak diketahui. Bagaimana kamu tahu? Gadis kecil dari keluarga Si mengandung seorang pangeran. Dan bukan putri. Pemberontakan dan pengkhianatan. Pasti anaknya. Saya rasa, ini hanya alasan yang mulia untuk menghapus keluarga Si. Keluarga Si. Hati kaisar. Apa saya ini anak yang lahir setelah menikah? Kakak Yan, saya di sini. Saya sudah tahu, kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Tentu saja. Bibi adalah Bibi. Anak kecil, aku bukan bibimu. Aku adalah kepala desa Taoyuan. Tidak, aku pernah melihat potret Bibi saat kecil. Kalian berdua sangat mirip. Apakah kamu mengenal permata ini? Setiap keluarga memiliki satu permata ini, semua anak memiliki satu. Kamu benar-benar adalah bibi saya. Bodoh, bagaimana mungkin aku adalah kaisar pendahulu? Aku lebih seperti kakak perempuanmu. Aku merasakan kekuatan bintang pembunuh ketujuh sudah muncul. Sekarang umumkan tugasnya. Mengawal 10 keluarga yang masih tunggal kembali ke ibu kota. Ganjarannya adalah kepercayaan dan dukungan dari 10 keluarga. Kalau aku pergi ke kota Jing, desa Taoyuan, bagaimana? Mereka tanpa perlindunganku akan mudah diperlakukan buruk. Tujuan akhir dari pemilik. Bukankah untuk membuat desa Taoyuan semakin baik? Selama menyelesaikan tugas pagi ini, tujuan pemilik dapat dicapai dengan mudah. Benarkah? Tentu saja benar. Sistem tidak pernah berbohong. Dan sistem dapat membantu pemilik mengelola desa dari jarak jauh. Mendeteksi bahwa pemilik dapat membuka salinan reinkarnasi kaisar. Setelah selesai, akan meningkatkan kekuatan desa Taoyuan dengan satu klik. Apakah ingin melanjutkan? Jika kita berhasil menyelesaikan tugas ini, para paman, bibi, kakak, dan tante di desa tidak perlu khawatir tentang kekurangan makanan lagi. Si Tao, kamu harus melindungi desa Taoyuan dengan baik. Akibatnya jika aku marah itu sangat mengerikan. Pasti aku sudah terpengaruh cukup dalam. Kalau tidak, bagaimana bisa melihat? Diduga sebagai pewaris terakhir dari permaisuri. Anak kecil itu sekarang baik-baik saja. Besok aku akan mengantarmu kembali ke ibu kota. Tapi kakak masih di sini. Aku ingin tetap di sini menemani kakak. Kalau kamu tidak kembali lagi, nenek akan khawatir. Sudahlah. Biarlah aku yang mengantarmu kembali ke ibu kota kali ini. Budi baik pahlawan Yan yang menyelamatkan nyawamu. Aku gantinya biarkan kamu tinggal di desa Taoyuan. Menjadi guru ilmu bela diri di desa ini. Bisa tidak? HMPH, tak peduli, aku setuju denganmu. Sampai dunia hayalan berakhir. Tapi kamu dan si anak kecil ke ibu kota. Benar-benar tidak masalah. Jangan meremehkan aku. Aku sangat hebat. Seorang ahli bela diri yang berhasil mengendalikan takdir bintang tari. Ilmu bela diri warga akan meningkat pesat. Aku yakin setelah aku kembali dari ibu kota, desa Taoyuan pasti akan berubah besar. Kembali, Yang Mulia, orang-orang kami gagal dalam percobaan pembunuhan dan telah disabotase. Bodoh, bahkan hal kecil pun tidak bisa dilakukan dengan baik. Selidiki dengan jelas kekuatan mana yang terlibat. Kembali, Yang Mulia, itu adalah seorang bayi. Seorang bayi bisa memiliki kemampuan sebesar apa? Apa kamu sedang menipuku?
Ah, matanya ini. Aku akan mengantar adikku kembali ke ibu kota. Di hari-hari aku tidak ada, kalian harus menjaga desa ini. Jika ada sesuatu yang terjadi, Kakak Yan dan Guru Su juga akan melindungi kalian. Kepala desa, kenapa tiba-tiba mau pergi? Dunia luar terlalu berbahaya. Aku takut kalian akan disakiti. Kepala desa, jangan pergi. Kami semua tidak rela kehilanganmu. Iya, kepala desa, jangan pergi. Kami semua tidak rela. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku pergi saja. Kepala desa. Ini terlalu mengharukan. Kenapa ilusi ini semakin terasa nyata? Kakak, Kak, camilanmu enak sekali. Aku sangat suka padamu. Xiao Bao, kasih sedikit uangnya. Kasih sedikit uangnya. Ham. Ibu kota memang sangat ramai. Rakyatnya sangat ramah. Bahkan ada yang secara sukarela memberi saya uang. Seandainya desa Taoyuan juga bisa hidup sejahtera seperti ini. Hari ini warga desa Anda juga sedang giat belajar. Kemampuan warga desa dalam hal pengetahuan dan keterampilan meningkat pesat. Mendapatkan 500 poin untuk meraih gelar. Pengembangan menyeluruh dalam moral, intelektual, fisik, seni, dan kerja keras. Jika poin mencapai 10.000, Anda dapat membuka lantai kedua mall. Ayah. Anakku, di mana kamu selama 2 hari ini? Ibu sangat khawatir. Ibu, Anan baik-baik saja, bahkan membawa kakak kembali. Kakak. Ah. Di sini. Cepat, cepat sampaikan kepada Nyonya tua. Xiao Jiu. Xiao Jiu. Xiao Jiu. Xiao Jiu. Kamu sangat mirip dengan ibumu. 5 tahun ini membuatmu menderita. Seandainya bukan karena si Tuawan yang mengganggu. Bagaimana mungkin kamu terpaksa menderita di luar selama 5 tahun? Anakku. Selamat kepada pemilik atas penyelesaian tugas nasib bintang 7 pembunuh. Hadiah sistem telah otomatis diberikan. Aku mendengar An bilang Xiao Jiu selalu tinggal di desa. Kini kekeringan pasti telah membawa banyak penderitaan. Saya sudah hidup 2 kali. Ini adalah pertama kalinya ada kerabat. Saya, perasaan ini cukup baik. Nenek. Jangan menangis lagi. Para penduduk desa semuanya baik-baik saja. Xiao Jiu sangat bahagia. Xiao Jiu tidak menderita? Oh. Anakku yang baik. Kalau kamu bisa menyapa nenek. Nenek ini sudah merasa cukup bahagia dan tidak menyesal. Kalau saja ibumu bisa melihat ini. Itu akan lebih baik lagi. Sudah 5 tahun. Anakku, kamu telah menderita karena aku. Ah, ibu. Ibu, bangunlah cepat. Selamat, pemilik berhasil mengenali keluarga. Hadiah ramuan penyembuh besar. 1 butir emas hitam bulat. Apakah sekarang bisa mengambil hadiah? Tentu saja, tentu saja. Cepat berikan padaku. Hei. Nenek, ini disebut emas hitam bulat. Makan 1 butir saja sudah bisa berlari cepat loh. Anggap saja ini hadiah pertemuan dariku. Anak bodoh. Tubuhku ini bahkan tidak bisa diobati oleh dokter kerajaan. Kalau aku makan 1 pil obat, bagaimana bisa sembuh? Sudahlah, sudahlah.
Aku anggap ini sebagai pengorbanan dan rasa hormatku padamu. Aduh, kenapa aku merasa sangat bersemangat seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini saat liburan, aku tidak menerima hadiah. Kalau menerima hadiah, ya terima uang tunai saja. Ya Tuhan, Nyonya tua malah terlihat jauh lebih muda. Xiao Jiu benar-benar adalah keberuntungan. Begitu kembali, penyakit Nyonya tua langsung sembuh. Segera sampaikan. Keluarga jenderal kami sedang berbahagia. Biarkan dapur menyiapkan beberapa hidangan yang enak. Kita sekeluarga akan makan dengan baik. Sampaikan titah dari Yang Mulia. Keluarga Si segera keluar untuk menerima perintah. Saya menjalankan perintah dari langit. Kaisar berkata, saya mendengar bahwa putra sulung keluarga Si telah hilang. Kini telah kembali dengan selamat. Dihususkan untuk mengadakan jamuan sebagai penghargaan dan penghiburan. Silakan keluarga Si datang ke istana untuk menghadiri jamuan dalam 3 hari. Perintah ini. Keluarga Si menerima perintah. Terima kasih, Yang Mulia. Karena semua adalah orang-orang dari keluarga Si, maka nona asing ini pasti juga akan datang. Itu sudah pasti. Kalau begitu, kami mohon diri lebih dahulu. Terima kasih, penguasa. Yang Mulia pasti tahu bahwa hati seorang raja dari tahun-tahun lalu masih hidup. Lalu bagaimana nasib Xiao Jiu? Sekarang sudah baik. Keluarga Si lagi akan menjadi pusat perhatian. Seandainya tahu begitu, lebih baik tidak membawanya pulang. Bodoh, buat masalah di rumah, diam saja. Membuat rambutku memutih. Kita akan masuk istana dengan kepala tegak. Jangan hina semangat keluarga Si. Hidup Yang Mulia, semoga panjang umur. Mengapa rakyat nakal berani tidak berlutut? Xiao Jiu selalu hidup di desa. Tidak tahu sopan santun. Harap Yang Mulia dapat memaklumi. Ah, tidak apa-apa. Dengan gaya muda saya. Semua bangkitlah. Terima kasih, Yang Mulia. Xiao Jiu, maju ke depan. Biarkan saya lihat kamu dengan baik. Kamu siapa? Aku adalah ayahmu, ya. Apa kamu punya bukti? Apalagi yang perlu dibuktikan? Matamu persis seperti ibumu. Sama persis. Itu hanya bisa membuktikan dia ibuku. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu ayahku? Anak kecil tidak tahu apa-apa. Mohon pengertian Yang Mulia. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Ini adalah kesalahan saya. Kecil Jiu juga berhak untuk membenci saya. Seandainya bukan karena Perdana Menteri yang memperkenalkan biksu jahat itu kepada saya tidak akan mendengarkan fitnahnya. Dan menimbulkan kesenjangan antara saya dan Yan Er. Membuat kecil Jiu terpaksa mengembara selama 5 tahun. Sekarang terlihat. Bintang Kaisar hanyalah rumor. Dia hanya seorang gadis kecil. Bukankah aku masih bisa duduk di tahta naga ini dan menjadi kaisar? Saat itu aku juga dibujuk oleh biksu setan ini. Biksu setan ini benar-benar pantas dihukum mati. Yang Mulia, aku tidak bersalah. Aku benar-benar telah menghitung bahwa bayi dalam kandungan permaisuri mendiang adalah bintang kekaisaran. Dia membunuh ayah dan kakaknya untuk merebut takdanya. Agar menjadi kaisar berikutnya, Yang Mulia. HMPH, biksu yang berani. Berani berkata bohong dan menyesatkan orang. Bawa biksu ini pergi. Yang Mulia, Yang Mulia. Aku sudah tahu sejak dulu bahwa Yan Er mengandung seorang putri. Apa yang kukatakan? Harus memberikan kasih sayang yang paling istimewa kepada mereka berdua. Membunuh pejabat setia dan menyakiti istri serta anak. Sepertinya tidak dapat dipercaya. Semua salah biksu itu yang berbicara sembarangan. Kalau tidak, putri kecil juga tidak akan terpisah dari Yang Mulia begitu lama. Aduh. Ayah Kaisar. Jika Anda benar-benar ingin menyayangi Xiao Jiu, sekarang juga bisa, loh. Hahaha, baiklah. Kalau begitu, aku akan mengangkatmu sebagai putri Changle.
Hadiahkan tanah kepada 10.000 rumah. Berikan tempat tinggal di istana Jiaofang. Hahaha, tidak bisa, ayahanda. Ada apa? Putri kecilku lagi ngambek ya? Ayahanda, Anda pernah bilang saya adalah putri Anda yang tiada duanya. Apakah Anda tidak mencintai saya lagi? Mengapa memberikan hadiah yang sama kepada orang lain? Lalu, apa yang harus dilakukan oleh yang tiada duanya? Putri mendengar bahwa Changle tumbuh di desa sejak kecil. Lebih baik berikan desa itu kepada Changle sebagai tanah hadiah. Kampungan desa cocok banget sama desa. Aduh, hahaha. Kalau begitu, ikuti saja apa yang dikatakan Wushuang. Mulai hari ini, Putri Changle langsung pergi dan pulang ke wilayah kekuasaannya. Tidak perlu tinggal lama di ibu kota. Ayah, Wushuang tahu bahwa Anda yang paling memanjakanku. Pesta ini sangat membosankan. Kamu temani Wushuang bermain layang-layang saja. Baiklah, Kaisar punya putri Wushuang kecil, ayo pergi. Hahaha. Sangat munafik. Sistem pun tidak tahan melihatnya. Memang, tidak peduli umur 22 tahun atau sekarang. Ujaran pria paling tidak dapat dipercaya. Nanti posisi kamu di istana mungkin. Nenek dari pihak ayah, Xiao Jiu, tidak apa-apa. Xiao Jiu cukup punya 10 keluarga, itu sudah cukup, ya. Benar juga. Intinya, semuanya aman tanpa bahaya. Nanti aku akan mengajarkanmu beberapa cara wanita di dalam rumah. Agar kamu bisa mendapatkan kasih sayang dari ayahanda. Setidaknya, nanti bersama Jun-en juga tidak akan terlalu sulit. Kasih sayang dari nenek hanyalah hal-hal yang tidak nyata. Apalagi sulit untuk mengukur ketulusan. Daripada kasih sayang yang dangkal ini, lebih baik menjadi kuat sendiri. Ini adalah kepercayaan yang benar-benar kokoh. Tak disangka kamu begitu tajam dalam memahami. Tak heran kalau kamu anak dari keluarga Si. Orang lain bilang kakak akan segera kembali ke desa Taoyuan. Nenek, ini benar. Baiklah. Kakak nanti akan sering bermain di Beijing dan desa Taoyuan. Kamu selamanya adalah adikku. Hari ini, warga desa Anda juga sedang berusaha belajar pengetahuan dan seni bela diri. Warga desa memiliki strategi dan taktik. Meningkatkan poin secara signifikan, tambah 5 sistem. Saya tidak salah dengar, kan? Sejak saya meninggalkan desa Tangren, setiap hari ada 500 poin. Mengapa hari ini hanya ada 5 poin? Apakah benar Tuan Su dan pahlawan yang tidak mau ikut campur? Apakah Anda bilang semua orang memberontak karena terlalu miskin? Iya, Song Zu perlu memikirkan cara. Berusaha meningkatkan kekayaan warga desa. Itu juga benar. Sekarang desa Taoyuan telah menjadi wilayahku. Perlu dipikirkan bagaimana agar desa ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Nyonya. Tolong selamatkan putriku. Ada apa dengan Zhang yang jahat itu? Sampai-sampai memperlakukan putriku yang baru saja beranjak dewasa. Ingin menikah dengan Menteri Wan sebagai selir. Keluarga Zhang ini benar-benar memiliki niat jahat yang diketahui semua orang. Ini adalah perintah orang tua dan kata perantara. Kamu bernama Si, aku bisa berbuat apa? Untukmu, tetapi putrimu adalah keberuntungan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar buta. Menikah dengan Zhao Daqiang, bajingan itu. Selama bertahun-tahun, dia bahkan menggunakan mas kawinku untuk membiayai rumah menteri. Meskipun aku mengelola dengan baik. Tapi sisa-sisanya sangat sedikit. Sekarang, bahkan uang dan perak untuk menyelamatkan putriku dari neraka api, tak bisa dikeluarkan. Merasakan keberuntungan dari bintang kekayaan. Satu uang pun sulit bagi pahlawan. Sebagai seorang kepala desa yang layak, kamu harus memimpin warga desa menuju kemakmuran bersama. Sekarang berikan tugas. Menyelesaikan kesulitan bibi kecil. Menghadiahkan seorang jenius bisnis. Benar-benar seperti tidur yang datang dengan bantal. Bibi kecil bisa bercerai dengan paman kecilnya. Kamu adalah putri kakak perempuan. Xiao Jiu.
Orang biasa hidupnya begitu sulit. Apalagi bibi kecilmu adalah anak keluarga Si. Setiap orang memiliki setetes air liur. Dia membiarkan bibimu tenggelam. Nenek hanya ada seorang diri di dunia ini. Tidak bisa hidup hanya untuk penilaian orang lain. Semakin mereka ingin membatasi perempuan, perempuan itu justru harus menunjukkan keberaniannya kepada mereka. Tapi apakah aku takut? Ayo, bibiku. Aku akan membantumu merebut kembali putrimu. Hai. Siapa yang berani sekali? Berani malam-malam menerobos kediaman pejabat istana kami. Siapa itu? Apakah kamu ingin mati? Hari ini, putri Si dari keluarga Si akan bercerai dengan Sang Dakiang. Jika kamu tidak mau, takkan saja pada peti mati ini. Dari mana gadis gila ini? Berani sekali mengamuk di kediaman Menteri Keuangan saya. Lihat saja, aku akan mengkuliti kamu. Putri Changle ada di sini. Siapa yang berani bertindak sembarangan? Menghadap putri, mengapa tidak berlutut dan memberi hormat? Seorang putri yang tidak disukai seperti ini tidak layak untuk aku temui. Sesuai dengan etika, aku adalah orang yang lebih tua darinya. Dia seharusnya berlutut di hadapku. HMPH. Kamu itu siapa sih? Aku mengizinkan keluarga Zhang hanya membahas hubungan raja dan menteri, bukan urusan usia. Ternyata begitu. Seorang wanita hina ingin bercerai. Jadi dia pindah ke pinggiran kota kerajaan. Menurut hukum, cerai membutuhkan persetujuan dari kedua pasangan. Aku tidak akan setuju. Seorang putri yang tidak punya uang dan kekuasaan. Kau bisa melindunginya sementara waktu. Tapi bisa kau lindungi dia seumur hidup. Aku beritahu kau. Hari ini saya akan membunuhnya. Tidak ada seorang pun yang akan berkata tidak. Baiklah, karena hukum ada. Maka kita tidak adil. Xiao Jiu ini. Namun hukum juga mengatakan bahwa mas kawin wanita tidak menjadi milik keluarga suami. Semua yang ada di sini adalah mas kawin bibi saya. Hari ini kami keluarga Si juga akan mengambil semuanya. Orang-orang, barang-barang yang milik keluarga Si. Satu butir pun tidak boleh tersisa di keluarga Zhang. Berani. Kamu berani mengusik hari ini. Aku akan membunuh wanita ini. Coba saja jika kamu berani bergerak. Ambil ini dariku. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, suamiku? Dan ada kamu, selir cantikku. Karena ini juga merupakan mas kawin bibiku. Mari kita bawa semuanya pergi. Seorang putri yang tidak disayangi. Begitu berani. Apa kamu tidak takut para menteri melaporkanmu? Lupa untuk membereskanmu. Kamu memiliki mahar dari bibi kecilku. Suap kepada pejabat sudah jelas. Kamu bilang Wang Zai yang melaporkanku. Atau kepalamu yang akan cepat terjatuh. Lalu apa? Aku sudah terjerat sampai 9 generasi. Bibi kecilmu harus ikut menguburku. HMPH HMPH. Selama bibi kecilmu masih di ibu kota. Aku punya banyak cara untuk menyiksanya. Siapa bilang dia harus tinggal di ibu kota? Mulai sekarang. Bibi kecilku dan sepupu perempuan tinggal di kamarku. Tuan muda, kamu adalah jenius dalam berbisnis. Apakah kamu bersedia menjadi pejabat keuangan di wilayahku? Mulai sekarang, keuangan desa Taoyuan akan sepenuhnya di tanganmu. Apakah aku juga bisa menjadi pejabat? Ibu. Ibu, bawa aku pergi. Aku lebih memilih untuk tidak menikah seumur hidup dan tinggal di wilayah putri bersamamu, daripada tinggal di kota besar yang memakan orang ini. Baiklah, ibu mau. Kau gila? Kau seorang wanita dan membawa beban. Ingin membangun karir. Tanpa suami. Aku lihat siapa yang mau mengurus bisnismu. Pelayan keluarga Si. Sedang mendengarkan perintah Nona. Pakaian yang dia kenakan saya jahit dengan tangan saya sendiri. Lepaskan dari tubuhnya.
Dia tidak pantas memakainya. Iya. Hahaha. Jangan ambil celana dalamnya, karena kotor. Ayo pergi. Putri Changle. Kamu tunggu di situ. Aku akan melapor ke Yang Mulia tentangmu. Dengan keras melapor tentangmu. Hari ini kita harus merayakannya dengan baik. Besok aku akan membawa bibi kecil ke toko lebahku. Makanan yang begitu unik ini. Serangga yang begitu menakutkan. Ternyata bisa begitu lezat. Sungguh layak disebut hidangan istana. Kepergian ini entah kapan bisa kembali. Kalian. Hai, tubuh tua saya ini. Entah bisa bertahan sampai saat itu atau tidak. Nenek, jangan khawatir. Dengan Xiao Jiu di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bibi, silakan lihat buku-buku ini terlebih dahulu. Keberhasilan dan kekayaan Desa Matahari ke depannya bergantung padamu. Kali ini, buku-buku ini bisa dianggap sebagai investasi yang sangat berharga. Asalkan beri saya waktu 3 bulan. Aku akan menjelajahi setiap sudut dinasti Raja Dayu. Ko Putri Changle telah merebut kembali bintang Dewi Kekayaan. Kekayaan Desa Taoyuan mengalir deras, kamu datang. Bibi kecil, tinggal 50 li lagi menuju tanahku, Desa Taoyuan. Siapa yang berani masuk ke wilayah Desa Taoyuan? Aduh, kepala suku lama, kamu hampir 80 tahun. Tapi masih bisa melakukan kungfu ringan. Kepala desa. Sudah 2 bulan berlalu. Akhirnya kamu kembali. Padahal masih ada 50 mil lagi sampai Desa Taoyuan. Kenapa tadi Anda bilang? Di sini adalah batas Desa Taoyuan. Hahaha, kepala desa, Anda tidak tahu. Warga desa kami telah membuat desa-desa di sekitarnya tunduk. Sekarang radius 100 mil adalah wilayah Desa Taoyuan. Ah. Hahaha. Kepala desa sudah kembali. Kepala desa sudah kembali. Cepat, cepat, cepat. Kepala desa, kami sangat merindukanmu. Yen Jue benar-benar hebat. Tak heran dia turun dari bintang Weki. Kalau terus begini, seluruh kabupaten QNGSHN akan direbut oleh Desa Taoyuan kita. Tidak perlu sampai begitu. Dengan bimbingan Guru Su, desa kami bulan lalu telah ada puluhan warga desa yang lulus sebagai siucai. Sekarang bahkan kepala kabupaten pun harus meminta bantuan kami. Yuan Jue adalah panglima Yan dari pasukan Shijia kami di masa lalu. Guru Su tidak mungkin adalah Su Taifu, guru kekaisaran 5 tahun yang lalu, kan? Ya Tuhan, Xiao Jiu, wilayahmu ternyata memiliki 2 orang jenius seperti ini yang mengawasi. Baiklah, bibi kecil. Nanti kamu juga akan menjadi pahlawan di desa Tangren kami. Kepala suku, ini adalah bibi saya. Nanti semua kekuasaan keuangan desa Tangren akan diserahkan kepadanya. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang pemasukan. Kepala desa. Kepala desa makan buah. Kebetulan bibi kepala desa membawa ini. Semua adalah hasil panen buah dan sayuran kita. Semua adalah barang langka yang bahkan belum pernah kita lihat. Ya ampun. Xiao Jiu, wilayahmu begitu hebat. Kalau ada yang tahu, takutnya akan menimbulkan badai darah dan darah. Xiao Jiu tidak takut. Kalau ada yang datang merebut desa Taoyuan kita, aku akan lawan siapa saja. Tolong Yang Mulia, buat keputusan. Putri Changle terlalu sombong karena disayang. Melukai pejabat kerajaan. Tolong Yang Mulia, berikan hukuman. HMPH. Kalian bilang seorang gadis berusia 5 tahun sangat kuat. Mengalahkan kalian yang seorang pria setinggi 7 kaki. Apakah kalian menganggap aku bodoh? Luka di wajahku. Benar-benar dibuat oleh Putri Changle. Bawa Putri Changle ke sini. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa mengalahkanmu yang seorang pria setinggi 7 kaki. Kembali ke Yang Mulia, Putri Changle sudah kembali ke wilayahnya. Tidak lagi di ibu kota. Hanya seorang gadis kecil. Setelah dewasa dan menikah, dia akan menjadi patuh. Tapi kamu, menteri sering menyebutkan Putri Changle. Apakah dia masih percaya bahwa dia adalah reinkarnasi kaisar? Mau menyarankan aku untuk segera menghapusnya? Maafkan aku, Yang Mulia. Aku tidak berani. Perdana Menteri, jangan terlalu terikat pada hal-hal kecil ini. Kamu memimpin 6 departemen, anggaran negara semakin berkurang setiap tahun. Membuat aku diejek oleh bangsa asing. Segera akan tiba hari panjang umurku. Kalau lagi tidak bisa diatur dengan baik, jabatan Perdana Menteri juga tidak perlu kamu pegang lagi.
Tri pasti akan berusaha keras agar rakyat melihat kemakmuran zaman pemerintahan kita. Perayaan panjang umur yang mulia yang megah. Perintahkan segera. Hari Halloween tahun ini. Hadiah siapa yang paling bisa membuatku bahagia? Aku akan tanpa syarat mengabulkan satu permintaannya. Hidup raja selamanya, selamanya dan berkali-kali lipat. Pada awal manusia, sifatnya baik. Sifatnya serupa. Penduduk desa kita benar-benar rajin. Selamat, Tuan. Bintang Wencang dan Wucang di bawah kendali Anda. Dewa kekayaan juga hadir hari ini. Meningkatkan kekuatan seluruh desa secara maksimal. Terutama akhir-akhir ini kekayaan meningkat secara besar-besaran. Poin bertambah 1000. Tal poin sudah 10.000. Segera membuka lantai kedua pasar untuk tuan rumah. Makanya butuh 10.000 poin. Untuk membuka lantai kedua pasar. Dengan ini, Hao Yunfeng diprediksi akan mendominasi seluruh jalur dalam waktu dekat. Xiao Jiu, jangan makan terlalu banyak semangka. Nanti masih harus menyisakan perut untuk makan malam. Tidak apa-apa, Bibi. Perutku masih bisa makan banyak daging. Kucing kecil yang suka makan. Di mana Putri Changle? Dengan perintah dari Kaisar, diumumkan bahwa hari semua orang suci akan segera tiba. Mengundang semua pangeran dan putri dari wilayah untuk datang ke ibu kota memberikan hadiah. Jika bisa membuatku senang, maka akan mendapatkan satu pernyataan dari mulut emas, diperintahkan demikian. Hari semua orang suci tinggal sebulan lagi. Dari desa Taoyuan ke ibu kota tidak hanya 2 bulan, mungkin lebih dari itu. Itu yang harus kalian pertimbangkan. Berani tidak datang, akan dihukum mati tanpa ampun. Xiao Jiu, sepertinya orang-orang di ibu kota tidak akan mudah melepaskan kami. Tidak boleh menunda-nunda. Ayo kita berangkat. Bibi kecil, jangan buru-buru ya. Ku malah bingung mau pakai mobil kecil ini di mana. Sekarang sistemnya. Saya ingin menukarkan mobil kecil. Penukaran berhasil. Telah dikurangi 3.999 poin. Hei. Apa ini? Meskipun benda ini berat, tapi kecepatannya luar biasa. Dalam 3 hari sudah bisa sampai ke ibu kota. Tentu saja, mobil ini memang dibuat khusus untuk malam hari. Pergi ke ibu kota itu hal yang sangat sederhana. Kalau barang ini bisa diproduksi massal, maka desa Taoyuan kita bisa membuka layanan perjalanan jarak jauh. Saat itu, Chunmei dan Qiumei pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Bibi kecil, kenapa kamu malah lebih rakus dari aku? Penyakit profesional sudah kambuh. Sekarang apa saja dilihatnya bisa menghasilkan uang. Baiklah, kita tidak bahas itu lagi. Pahlawan Yan, tolong antar aku dan Bibi kecil jalan-jalan sebentar. Sekalian ajari Bibi kecil bagaimana mengemudi dengan baik. Akhirnya sampai. Jika suatu hari, peta wilayah kekuasaanku bisa meluas hingga ke ibu kota, maka itu berarti aku tidak perlu lagi bepergian. Barang ini memang cepat, tapi di sini benar-benar mencolok. Xiao Jiu, apakah kamu punya cara untuk menyembunyikan barang ini? Simpan mobil kecil itu. Sistem, simpan mobil kecil. Tolong, Kau ini orang tak dikenal. Berani-beraninya mencuri hadiahku untuk yang mulia. Apa maksudmu milikmu? Itu jelas-jelas hasil kerjaku. Kau hanya ingin merebut prestasiku untuk mendapatkan hadiah dari yang mulia. Pukuli dia, tolong. Tolong. Mendapatkan sinyal dari bintang di surga. Seorang kepala desa yang layak perlu memimpin warga desa dalam pembangunan infrastruktur. Dengan cara ini, warga desa dapat menikmati keuntungan zaman baru. Tugaskan misi. Selamatkan Zhang Ping. Hadiahkan seorang tukang ahli serba bisa. Orang jahat selamatkan aku. Orang jahat selamatkan aku. Selamatkan aku. Itu kata Menteri Gong, dia cemburu dengan hadiah yang aku berikan kepada yang mulia. Dia tidak hanya ingin merampok, tapi juga membunuh untuk menutup mulut. Tenang saja, aku akan melindungimu. Kau pergi ke desa Taoyuan di Kabupaten Kingsan. Aku akan mengurusnya untukmu. Terima kasih, pahlawanku.
Berhasil merekrut satu pengrajin dengan takdir bintang Tiangong. Putri Changle. Orang ini mencuri hadiah dari departemen kami. Kau menyembunyikan terpidana mati di istana. Apa kau tidak takut kalau raja menanyakanmu? Kau ini orang rendah yang hanya mementingkan keuntungan. Putri ini akan menanyakanmu, HMHM. Baiklah, kau gadis berambut kuning, tunggu saja. Xiao Jiu. Kau benar-benar hebat. Perayaan ulang tahun yang mulia, seluruh dunia merayakan dan berbagai negara datang. Selanjutnya, hadiah-hadiah akan disampaikan satu persatu. Yang mulia, Putri Changle semalam melindungi pencuri kecil yang mencuri hadiah istana dan menyembunyikan pencuri tersebut di wilayahnya. Telah menghambat pengiriman persembahan istana. Mohon yang mulia untuk mengambil tindakan. Changle, kau adalah seorang putri yang terhormat. Bertindak dengan cara yang begitu angkuh dan kasar. Sungguh membuatku kecewa. Putri Changle telah mengembara di luar selama bertahun-tahun. Sifatnya memang agak liar. Tapi dia tetap satu-satunya darah daging kakakku. Tolong jangan menyalahkan dia, yang mulia. Kalau begitu, aku akan mencabut gelar dan wilayah putri kamu. Kamu pergilah ke biara Hongfu untuk menenangkan hati dan berpikir selama 3 tahun. Menteri Pekerjaan Umum yang mulia. Berusaha menguasai hasil karya orang lain. Anakku hanya berbuat adil dan membela yang benar, itu pun salah. Putri Changle masih muda. Tidak tahu hati manusia itu licik. Zhang Ping adalah pencuri barang di istana. Pencuri kecil. Kau begitu melindungi. Hingga tidak menganggap yang mulia dan hukum kerajaan. Berbicara tentang hukum. 10 Perdana Menteri memimpin 6 departemen tetapi melahirkan 6 orang yang tidak berguna. Hanya tahu menindas bawahan. Menjadi ikan dan daging bagi rakyat. Pejabat seperti ini, untuk apa mereka? Putri Changle, berhati-hatilah dalam bicara. Setiap departemen menjalankan tugasnya dengan prestasi yang luar biasa. Gelar persembahan yang dikumpulkan nanti akan menunjukkan kemampuannya. Bagaimana kamu bisa menyebutnya sebagai pemalas dan tidak berguna? Persembahan yang dikumpulkan dari istana yang besar ini masih kalah dengan persembahan dari sebuah wilayah kecil milikku. Bukankah ini adalah kegagalanmu? Ini sungguh lucu sekali. Beranikah kamu bertaruh denganku? Jika persembahan dari ke-6 departemen yang aku kumpulkan lebih baik dari wilayah kecilmu, aku akan mengundurkan diri dari jabatanku. Sebaliknya, kamu harus mengikuti perintah yang mulia. Ambil kembali wilayahmu. Pergilah bermeditasi di kuil. Baiklah. Engkau yang terhormat sebagai Perdana Menteri. Menggerta seorang anak berusia 5 tahun untuk apa? Wilayah kecilnya. Tidak bisa dibandingkan dengan 6 departemen istana. Yang mulia, hamba mendengar setelah Putri Changle kembali. Dia diajari oleh jenderal. Lebih baik kita ubah taruhan menjadi jika dia kalah. Mengembalikan kekuasaan militer di kediaman jenderal. Sebagai hukuman atas ajaran keluarga Si yang tidak baik. Baiklah, Permaisuriwan, ternyata kamu punya niat seperti itu. Kalau begitu, kekuasaan militer di kediaman jenderal bisa dikembalikan. Tidak merugikan siapapun. Akhirnya, Kaisar Zhuangle memang masih anak-anak, ya? Anak laki-lakiku berjanji. Kalau aku kalah, aku akan menyerahkan kekuasaan militer. Kalau aku menang, Perdana Menteri akan mengundurkan diri. Mengusir keluargamu agar tidak pernah menginjakan kaki di ibu kota lagi. Apakah kamu berani menjawab? Apakah kamu berani menjawab? Tentu saja berani. Bukankah ini jelas-jelas membuli orang? Pajak dari wilayah kecil Putri Changle saja berapa? Baiklah, di luar taruhan, hari ini yang menang pertama. Aku bisa memenuhi satu permintaan tanpa syarat darinya. Hasil persembahan pertama akan aku serahkan kepada Yang Mulia. Yang Mulia, ini adalah buah lice, tumbuh di selatan. Aku menghabiskan banyak biaya untuk membawa pulang lice ini dalam waktu 10 hari, hingga disajikan di depan Yang Mulia dan Permaisuri. Aku sudah lama mendengar bahwa lice ini lezat. Bapakku, aku suka hadiah ini. Lezat dan manis. Lembut dan penuh rasa, tak ada habisnya. Aku merasa beruntung bisa mencicipi kelezatan ini dalam hidupku. Sungguh tidak sia-sia hidup sekali lagi. Haha. Enak tidak? Tri Changle. Sudah lama tidak bertemu. Tidak tahu apakah persembahan dari daerahmu lebih hebat dari milik Kementerian Keuangan kami. Seulas lice kecil ini tidak layak disebut lezat. Hadiahku baru yang benar-benar merupakan hidangan istimewa. HMPH.
Aroma apa yang begitu harum? Rasa yang begitu menakjubkan. Lebih harum daripada Gunung Jade. Ahahaha. Mengapa daging ini begitu lembut dan berair? Benar-benar renyah di luar, lembut di dalam. Harumnya tercium hingga 10 li. Semangka merah ini jauh lebih manis daripada leci. Enak banget, benar-benar enak. Bagus. Giliranku. Putri Changle menang. Leci ini aku keluarkan banyak biaya untuk membawanya. Apa hakmu? Anjing yang tidak berguna cuma bisa menggonggong sembarangan. Selamat, Tuan berhasil membantah Menteri Keuangan. Progres Dungyeon Bintang Kaisar mencapai 45%. Tuan rumah, terus berusaha. Kau pelacur, berani kembali ke ibu kota. Permisi, Yang Mulia. Saya adalah mantan istri Zhang Daqian, Menteri Keuangan. Saya paling mengenal karakternya. Biaya pengiriman buah leci yang selangit ini. Pasti ada kecurangan darinya. HMPH. Baiklah, Zhang Daqian. Berani sekali mencuri begitu banyak di depan mataku. Ayo, datang. Seret dia pergi dan pancung. Yang Mulia, ampuni hamba, Yang Mulia, Yang Mulia. Kau wanita hina. Aku akan membalasmu meski jadi hantu. Hati manusia tidak pernah puas, seperti ular yang menelan gajah. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Ini. Satu bersamaku. Putri Changle punya cara yang hebat. Tapi tidak tahu proyek berikutnya. Kamu akan menghadapi apa? Yang Mulia, Kementerian Militer memiliki kekuatan luar biasa. Walaupun seberat bulu, bisa menahan beban ribuan jin. Merayakan Yang Mulia yang telah menaklukkan segala arah. Menahan beban ribuan jin tapi tidak bisa menarik. Apa gunanya? Kamu ini bodoh. Ayahku sangat hebat. Semua kekuatan bisa ditarik. Busur ini juga bagus untuk dekorasi. Maknanya sangat baik. Yang Mulia, tidak ada salahnya jika anak Anda meminjam bunga untuk mempersembahkan kepada Buddha. Akan menunjukkan kepada Anda kemampuan menembak dengan tepat dari jarak 100 langkah. Hahaha. Changle, apakah kamu bisa mengangkat busur dan panah yang seberat ini? Jangan bercanda lagi. Yang Mulia, anak Anda tidak bercanda. Bahkan pejuang terkuat sekalipun tidak mungkin bisa menarik busur seberat ribuan jin, kan? Apalagi puluhan ribu jin. Sepertinya Putri Changle akan kalah. Hei. Ini. Yang Mulia, Putri Changle baru berusia 5 tahun dan mampu menarik ribuan jin. Dia adalah makhluk gaib. Yang Mulia, meskipun Putri Changle adalah seorang perempuan, sekarang terlihat. Peristiwa tentang planet Kaisar dulu juga bukan tanpa alasan. Ya, Yang Mulia Putri Changle sembarangan menunjukkan sesuatu. Semua barang aneh. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jangan remehkan kemampuan Xiao Jiu. Dia tidak bodoh. Membuat musuh dan menarik perhatian bukan hal baik. Di mana Menteri Kehakiman? Segera tangkap Putri Changle. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang dia sembunyikan. Di tubuhnya, apa rahasia yang tersembunyi? Yang Mulia, hamba mohon maaf tidak dapat memenuhi perintah. Kamu. Dia mencari mati. Berani sekali melanggar perintah Yang Mulia. Dia benar-benar berani. Lehernya sangat keras. Merasakan takdir bintang langit. Kamu telah membangun wilayah yang cukup besar. Selanjutnya, dibutuhkan seseorang yang jujur dan adil untuk menjaga ketertiban. Tugaskan untuk menangkap Menteri Hukum. Untuk digunakan olehmu. Tanpa bukti. Tidak ada presiden di Kementerian Hukum untuk menyiksa anak berusia 5 tahun. Anak itu tidak bersalah. Sesuai hukum, kamu seharusnya mempertanggungjawabkan orang tua anak tersebut. Hahaha. Di dunia ini, belum ada satupun orang yang bisa menghukumku. Apalagi dengan busur seberat ribuan jin. Ternyata dia bisa ditarik oleh seorang anak kecil. Ini membuktikan bahwa dia memang aneh. Yang Mulia, saya rasa busur ini mungkin memang busur yang buruk.
Tentara tidak menipu raja. Internet menggunakan busur yang buruk untuk mengecewakan Yang Mulia. Yang Mulia, ini tidak adil. Ini benar-benar busur yang bagus dengan daya tarik yang sangat kuat. Yang Mulia, lebih baik biarkan Putri Changlei melihat barang persembahannya. Siapa bilang busur yang harus menahan beban 10.000 jin baru bisa disebut busur yang baik? Ini disebut busur komposit. Dengan sedikit tarikan, bisa menghasilkan tenaga 10.000 jin. Bahkan anak kecil pun bisa menariknya. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat apapun. Apa itu busur komposit yang kau sebutkan? Jangan-jangan kau sedang mencari alasan untuk kekuatanmu yang luar biasa. Apakah itu benar atau tidak? Coba saja satu orang untuk mengetahuinya. Cukup cari satu orang untuk mencobanya. Sang Menteri Kehakiman sangat jujur dan tegas. Biarkan dia mencobanya. Busur ini dengan lembut sudah bisa ditarik. Tidak kuat, kan? Jangan bercanda. Siapa yang tidak tahu bahwa Sang Menteri Kehakiman lemah dan kurus? Busur yang bisa kau tarik dengan lembut, seberapa kuat pun. Jangan tembak sasaran lagi. Tembak aku yang tembak. Ayo, 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 ayo tembak aku. Yang Mulia, begitu ringan dan praktis. Ini adalah senjata yang luar biasa. Yang Mulia, 3 kemenangan dari 6 babak. Harusnya aku yang menang, kan? Yang Mulia, masih ada 3 babak lagi. Aku belum kalah. Kepala Departemen Hukum belum menyerahkan persembahanmu. Yang Mulia, ini adalah persembahan dari hamba. Payung rakyat adalah orang-orang yang teraniaya dan berdarah. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Selain itu, mohon Yang Mulia mempertimbangkan hari kelahiran yang baik ini. Untuk memberikan amnesti kepada seluruh dunia. Membebaskan para tahanan yang teraniaya. Tidak salah lagi, ini adalah bintang yang ditunjuk oleh langit. Adil dan tidak berpihak. Untuk negara dan rakyat, beraninya kau begitu besar. Pesta ulang tahunku. Sebagai seorang menteri perang. Hanya memberi satu payung yang tak berharga. Dan ingin aku membuang-buang tenaga dan biaya. Untuk membela rakyat biasa. Yang setia sebenarnya adalah aku. Atau rakyat. Aku setia kepada seluruh dunia. Engkau, Yang Mulia, Menteri Kehakiman, tak memiliki urusan kerajaan. Sungguh merupakan pengabaian tugas. Silakan hukumi hamba, Yang Mulia. Kalau begitu, kau juga tidak perlu tinggal di sisiku. Hari ini, aku mencopot jabatanmu. Jadilah rakyat biasa saja. Tak disangka setelah bertahun-tahun berkuasa, aku berakhir dengan nasib seperti ini. Apakah kau mau menjadi hakim feodal untukku? Aku butuh kamu. Putri Changlei benar-benar tidak punya penglihatan. Menggali orang di depan Yang Mulia. Bukankah ini membuat Yang Mulia merasa tidak nyaman? Selama bisa membantu rakyat. Dan menjaga keadilan bagi rakyat. Meski hanya satu desa, satu jalan, satu rumah. Saya juga bersedia. Selamat kepada pemilik atas penaklukan Bintang Libra. Keamanan desa Taoyuan akan semakin baik. Sungguh lucu. Menteri Kehakiman yang terhormat malah ingin menjadi pejabat desa. Sungguh lucu. Kau yang terhormat sebagai Perdana Menteri segera akan dipecat. Masih saja menertawakan orang lain. Raja tidak menghargai persembahan Menteri Kehakiman. Belum tentu dia akan menghargai milikmu. Aku belum kalah. Meskipun Perdana Menteri bodoh, dia sangat setia. Nanti, tidak peduli apapun persembahan yang dibawa Xiao Jiu. Aku hanya perlu menyatakan ketidaksukaan. Maka bisa menjadikan Perdana Menteri di tempat yang tidak rusak. Sistem membuka toko. Mari saya lihat apa barang bagus di lantai 2 toko. Sebaiknya yang berhubungan dengan hukum pidana. Lantai 2 toko tidak hanya memiliki berbagai produk industri modern, tetapi juga berbagai alat ajaib. Sudah ada. Ini adalah Baikia. Dan berbeda dari minuman beras yang kalian biasa minum dengan kadar 10 derajat. Ini tidak sama, ya? Ham. Masuknya lembut seperti garis tenggorokan. Yang Mulia, ini adalah arak suci negara. Bisa membuatku jadi lebih pria. Meskipun rasanya enak, aku akan menggigitnya sampai mati. Tidak enak. Minuman ini memiliki aturan. Sungguh menyenangkan. Ayo, isi lagi untukku. Hahaha.
Tunggu sebentar. Mengapa harus mengungkapkan kebenaran? Hehe, kalian pikir saya hanya mengeluarkan kertas putih? Saya juga membeli obat Qi dari pusat perbelanjaan. Campurkan ke dalam minuman keras. Kamu ini lucu sekali. Hanya kamu yang bisa bicara. Terus saja berbicara. Kita berdua. Biasanya diam-diam mengumpat ayahmu sudah cukup. Mana bisa mengumpat di depan wajahnya. Kamu. Yang mulia, jangan dengarkan alasan bodoh dari selirku. Meskipun putriku bukan milikmu, tapi menantumu adalah milikmu. Kamu, raja yang sialan. Seharian duduk di tahta, tidak melakukan pekerjaan penting. Seharian cuma mengeluh dan mengeluh. Kamu, raja yang tidak berguna dan boros. Kenapa tidak bisa mematikanmu? Kalau mau, lakukan saja. Jangan diam, cepat beri tempat, biar aku yang melakukannya. Wow, ini benar-benar sebuah gosip besar. Makan semangka, makan semangka. Ya ampun, apakah Perdana Menteri sudah mabuk? Kenapa dia bisa mengungkapkan isi hatinya? Selesai sudah. Sekarang Perdana Menteri sudah selesai. Bagus, kau yang bernama Wan Youchai. Aku bahkan tidak tahu bahwa Perdana Menteri Hao membenciku seperti ini. Bahkan berani meremehkan tahtaku. Hanya saja aku tidak tahu berapa banyak kepalamu yang cukup untuk dipenggal. Ah, yang mulia, dengarkan penjelasanku. Pasti itu si wanita jahat yang mengutuk. Aku sama sekali tidak memiliki niat buruk padamu. Raja anjing ini bahkan berani mempertanyakan ayahku. Aku akan membunuhmu pertama kali setelah aku berkuasa. Kau. Keluarga Wan sangat setia padamu. Kakak, tidak ada niat buruk sama sekali. Sepertinya. Permaisuri Wan dan Menteri Wan benar-benar tidak konsisten dalam kata dan perbuatan. Baik sekali, ada orang datang. Saya pergi ke kantor resmi Wan Youchai untuk menerima perlakuan. Dimasukkan ke penjara bawah tanah. Akan diadili setelah musim gugur. Seluruh keluarganya akan diasingkan ke Lingnan. Tidak akan pernah bisa kembali ke ibu kota seumur hidup. Ah tidak, anakku, tolong selamatkan aku. Yang mulia masih muda dan belum berpengalaman. Tidak bisa hidup tanpa ibu. Anak perempuan, tolong aku, tolong aku. Ayahanda, bukankah kau pernah bilang aku adalah anak perempuan yang paling kau sayangi? Apakah kau tega memisahkan Wu Shuang dan ibu? Aku terkejut melihat, memangnya alis dan wajah Wu Shuang tidak mirip aku. Selirwan diduga mencampur adukan garis keturunan kerajaan. Mulai hari ini, diberikan pencabutan gelar. Diturunkan menjadi rakyat biasa. Dipenjarakan di Istana Dingin. Kalau kamu tidak rela berpisah dari ibumu, maka bersamalah dia. Masuk ke dalam Istana Dingin bersama. Jangan, Yang Mulia. Permaisuri tidak ingin masuk ke Istana Dingin. Bawalah. Ya, jangan menyakiti diri sendiri, ayah. HMPH HMPH. Hahaha. Dulu, Putri Mahkota dan Perdana Menteri bersekongkol menyakitimu. Sekarang, mereka yang jahat akan mendapatkan balasan. Kau bisa beristirahat dengan tenang di surga. Anak ini sangat berterima kasih padamu. Jika ingin orang tidak tahu, jangan lakukan hal yang salah. Orang-orang jahat ini semua mendapatkan balasan yang setimpal. Selamat kepada pemilik, berhasil membalas dendam pada pelaku utama di masa lalu. Progres misi sampingan bintang kekaisaran terdeteksi 60%. Bagus, tinggal sedikit lagi. Desa Peach Blossomku bisa menguasai bumi. Utusan asing telah tiba. Dinasti Dayu memang terkenal, haha. Bahkan di hari panjang umur yang mulia, kita bisa melihat ruang rahasia istana yang begitu menakjubkan. Saya yakin Yang Mulia dalam mengelola negara. Juga sama santainya seperti mengurus selir-selirnya, sangat acuh tak acuh. Apa maksud utusan asing ini? Apakah mereka bermaksud berperang dengan dinasti Dayu kami? Yang Mulia, hadiah dari negeri asing kami adalah salah satu kota terbesar di kerajaan kami. Pajak tak terhitung. Rakyat hidup sejahtera. Tapi kini melihat istana dinasti Yu yang agung ini. HMPH, terasa, dinasti Yu yang agung tidak layak untuk negara kalian. Kota besar nomor 1 atau 2, bukan. Haha, tidak berani. Seandainya bisa mengunjungi beberapa kota secara langsung. Jika ada yang bisa melebihi kota kami ini, negara kami akan menyerahkan kota ini dengan kedua tangan.
Dan mulai saat itu, tunduklah padamu. Lebih baik biarkan utusan asing mengunjungi wilayahku. Konyol, wilayah kecilmu itu hanya sebesar sebuah desa, tapi berani membandingkan. Yang mulia, ucapanmu tidak tepat. Dikatakan bahwa dari yang kecil bisa dilihat yang besar. Zaman keemasan kerajaanmu, pasti dengan sebuah desa kecil. Sudah cukup untuk melihat kekuatan seluruh negeri. Tak ada salahnya kita menyelidiki wilayah Putri Changle. Konyol. Kebesaran akan menuntut balas nanti. Yang mulia belum selesai bicara. Jika aku mengalahkan utusan dari Fan Fan, kalau bisa menang, maka hadiah Halloween tahun ini akan menjadi milikmu. Baik. Yang mulia, ingatlah janji kalian ya. Pas banget sudah lama tidak pulang ke desa. Saatnya pulang ke rumah. Yang mulia, desa Taoyuan sebentar lagi sampai. Dengar kabar bahwa wilayah Putri Changle berjarak lebih dari 100 li dari ibu kota. Hari ini sudah tiba. Mengapa kereta ini begitu stabil? Ini kamu tidak tahu. Ini bukan kereta biasa. Ini adalah mobil. Bahkan jika kamu dari luar negeri, kamu belum pernah mengendarainya. Ini sudah malam. Mengapa ada cahaya yang begitu terang? Ini benar-benar omong kosong. Mukjizat, mukjizat, oh yang mulia. Desa dengan skala seperti ini benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Ham. Ya, biasa saja. Changle memang memiliki sesuatu yang istimewa. Setidaknya tidak mempermalukan saya. Hahaha, yang mulia, ini bukan sekadar biasa saja. Anda merendah. Menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya di jalan ini. Sepertinya tidak ada banyak uang yang tersisa. Digunakan untuk kondisi kehidupan rakyat biasa. Apa yang dikatakan itu? Pertunjukan seru masih di belakang, tahu. Wow, lampu jalan sudah terbangun semua. Sistemmu benar-benar hebat. Semua ini adalah hasil kerja keras tuan rumah menyelesaikan misi. Selamat, tuan rumah. Wilayahmu sudah lebih awal memasuki proses modernisasi. Benar-benar memimpin zaman ini. Bagus, teruskan usaha. Bagaimanapun, targetku adalah bintang dan lautan. Putri benar-benar membuat orang terkejut. Kalau saja aku bisa jadi pria, pasti bisa memimpin dinasti Dayu menuju puncak dunia. Siapa bilang perempuan tidak sebaik pria? Meskipun aku perempuan, aku tetap bisa berdiri tegak dan kokoh di dunia ini. Kepala desa kembali. Kepala desa kembali. Kepala desa, kamu sudah kembali. Ya, tembok kota di desa ini sama seperti kota biasa. Tidak ada yang istimewa. Hanya saja penduduk desa di sini malah memuja gadis kecil ini. Kalau bukan karena aku menyamar secara diam-diam, mereka seharusnya berbakti kepada aku. Kepala desa. Kepala desa. Iya, kepala desa, akhirnya kamu kembali. Cepat, ayo pergi. Ikut aku ke desa untuk melihat-lihat. Zhang Ping melihat mengapa aku tidak berlutut. Hai, kepala desa. Sekarang desa Taoyuan kita sudah teraliri listrik di setiap rumah. Kualitas hidup semua orang tentu saja meningkat banyak. Bagus. Terus berusaha. Belajar dengan baik. Segera kembangkan AK-47 dan rudal. Percaya padaku. Tukang yang terampil seperti ini. Hanya menjadi pejabat desa di desa kecil yang mulia. Aku yakin kerajaan yang mulia penuh dengan orang berbakat tersembunyi.
Benar, orang seperti dia aku tidak pandang sebelah mata. Hingga jatuh miskin dan hanya jadi pejabat desa. HMPH, di bawah komando aku. Lebih hebat dari dia banyak tukang yang terampil. Hanya sebidang kecil tanah saja. Apakah itu bisa dibandingkan dengan ibu kota yang kuat dan perkasa? Ayo. Xiao Jiu, aku mau tidur dulu ya. Baik, pergi saja. Di desa ini, setiap rumah terbuka lebar. Apa mereka tidak takut pencuri? Kepala desa, Anda sudah kembali. Kakak Yan, apakah Anda baru saja kembali dari berlatih di perguruan? Bukankah Anda adalah Yan Jue yang dipecat oleh saya dari angkatan bersenjata Shijia? Berani bertemu Yang Mulia tapi tidak melakukan penghormatan. Saya sudah berada di ilusi ini selama setengah tahun. Bagaimana bisa melihat benda kotor yang tidak bersih ini? Sungguh sial. Mundur, mundur, mundur. Kepala desa kecil. Di desa Taoyuan kita tidak perlu lagi perguruan bela diri. Setiap penduduk desa berlatih bela diri. Baru saja kami kembali dari hutan. Malam ini kami juga telah meratakan sebuah bukit untuk Anda sebagai tanah baru. Ya ampun. Ini bukanlah pemimpin besar dari Biro Garam kita, kan? Bagaimana bisa membiarkan dia di wilayah kecil ini menjadi guru seni bela diri? Bukankah itu pemborosan bakat? Tentu saja, itu memang sengaja. Orang-orang biasa seperti mereka. Di kerajaan kita jauh lebih hebat. Sedang pamer ya. Ternyata begitu. Kalau begitu, pasti ada orang yang lebih berbakat dari kedua orang ini. Benar tidak? Tapi aku hanyalah seorang pendekar biasa. Anggota tubuh yang kuat, otak yang sederhana. Di zaman dinasti kita, tetap mengutamakan budaya untuk menenangkan dunia. Guru tua, kamu dan murid-muridmu pergi ke sekolah. Kepala desa kecil, kamu dan... Ini kamu bukan Tuasu, kan? Sang sastra besar ya. Bukankah kamu adalah guru negara dari dinasti Yu yang agung? Bagaimana bisa berada di tempat kecil ini sebagai pengajar? Yang Mulia tidak memandang orang kecil sepertiku. Jadi, aku diizinkan untuk pensiun dan kembali ke kampung halaman. Kamu bukan hanya omong kosong. Kamu benar-benar hebat. Jika kamu tidak bisa berbahasa Mandarin, lebih baik diam saja. Negara ini terlalu kuat. Haruskah kita menyerang atau menyerah? Sial. Jika kau berani mengambil negara kami akan membunuhmu dengan hati yang tajam. Ngomong apa sih? Ini adalah dinasti Dayu. Berbicara dalam bahasa Mandarin, oke. Kamu, bagaimana kalian bisa mengerti bahasa negara kami? Ada kitab suci dari kepala desa. Kau menunggu bahasa anak berambut kuning itu. HMPH, sangat mudah. Sebenarnya kau sedang berkata apa? Dan juga, apa arti isyarat ini? Mungkin ini adalah kunjungan rahasia Yang Mulia Anda. Yang membuat desa kecil Taoyuan ini bersinar. Sedang menyiapkan kejutan untuk Anda dengan bahasa asing ini. Baru saja, muridku dan teman internasional ini menggerakkan hati dengan emosi, menjelaskan dengan logika. Sekarang dia sudah terpengaruh. Fuk adalah pujian. Mengacungkan jari tengah itu adalah tanda persahabatan internasional, bukan? Tadi kita sudah menyapa dengan ramah seluruh keluarga utusan negara asing dan mendoakan kesehatan mereka. Oh, gitu ya. Bajingan, Yang Mulia, hahaha. Hahaha. Kalian terlalu sopan. Tak usah memberi hormat, tak usah. Hahaha, Siapa? Siapa yang diam-diam mencaci aku dari belakang? Putri Changle memang benar-benar memperhatikan Yang Mulia.
Aku yakin, pasti telah disiapkan tempat tinggal dengan spesifikasi tertinggi untuk Yang Mulia. Memang menarik. Changle tidak menyangka bahwa wilayah kecilmu ini ternyata memiliki kaca yang begitu berharga. Di dalamnya bahkan bisa menyimpan cahaya yang tidak padam sepanjang malam. Yang Mulia, Anda tidak perlu begitu terkejut. Ini hanyalah kamar biasa di desa Taoyuan kami. Mengenai ini, itu hanyalah sebuah bola lampu biasa. Apakah kamu bilang aku bodoh dan tidak berpengetahuan? Jangan kira karena kamu bersama Putri Changle, aku tidak bisa menghukummu. Yang Mulia, bibi kecil hanya menjalankan tugas resmi. Kamu juga sudah menempuh perjalanan seharian ini. Istirahatlah dulu. Besok aku akan membawamu melihat keindahan dan kebudayaan asli desa Taoyuan. Lihatlah wajahnya yang seolah belum pernah melihat dunia. Bicaralah pelan-pelan, jangan sampai dia mendengar. Dia hati kecil. HMPH. HMPH, 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 HMPH. Nonasi, bisa menarik begitu banyak tukang ahli dalam beberapa bulan. Apakah dia benar-benar reinkarnasi dari bintang setan bumi? Tak akan kubiarkan. KUH. Hanyalah aku satu-satunya penguasa di dunia ini. Tidak kusangka. Warga Wang Dayu kalian cukup sopan. Saya tahu, sudah makan. Itu adalah sapaan kalian. Lalu mengapa masih dijahit di pakaian? Bukan maksudnya begitu. Itu adalah seragam kerja mereka. Mereka adalah pengantar makanan. Beberapa warga malas keluar untuk makan di restoran. Jadi mereka menyewa pengantar makanan ini untuk mengambil makanan dari restoran. Sekelompok warga yang malas. Bahkan malas untuk keluar makan. Bagaimana bisa berbicara tentang kerja keras dan kekayaan? Apakah Anda tidak juga membiarkan dapur kerajaan mengantarkan makanan ke kamar Anda? Tidak pernah terlihat Anda pergi sendiri ke dapur kerajaan. Berdiri di depan kompor dan makan di sana. Kan? Kamu. Sekelompok rakyat biasa seperti kalian tidak layak dibandingkan dengan saya. Memang tidak sebanding denganmu. Namun, para penduduk desaku hidup jauh lebih baik darimu. Si Xiao Jiu, kamu sangat tidak tahu diri. Aduh, aku nggak nyangka. Tanah yang begitu subur. Rakyat makan. Masih belum sebaik Buddha paling hina di negeriku. Jalan dan lampu ini hebat. Lalu apa lagi? Kemampuan sastra dan militer ini hebat. Lalu apa lagi? Daging itu kan dimakan oleh orang yang baru kaya. Orang miskin yang gak mampu makan, perutnya gak ada minyak dan air. Mereka cuma pengen makan daging. Kami di sini setiap hari sudah bosan makan ikan dan daging yang melimpah. Ini disebut salad sehat. Kita yang ingin diet, paham. Aduh, setengah tahun ini makan daging terlalu banyak. Bau daging ini membuatku mual. Aduh Tuhanku. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, belum pernah mendengar. Rakyat biasa tidak kekurangan daging. Kalian masih mau diet? Tentu saja. Apa kalian mengira desa kita seperti desa kalian? Mencari ke seluruh negeri tidak ada sudut yang enak untuk dimakan. Anda ini menghina utusan. Percaya atau tidak, saya bisa meminta raja memenggal kepala Anda. Haha, lihat apa yang Anda katakan. Kami adalah negara yang beradab. Jika Anda tidak setuju, saya juga sedikit mengerti tentang bela diri. Apakah ini yang disebut senjata api legendaris? Kakak, saya salah. Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Ternyata kebenaran di tangan, dunia ada di bawah kendali saya. Meskipun ini hanya model, cukup untuk menakut-nakuti. Senjata yang sangat hebat ini jatuh ke tangan seorang kakek tua. Sama sekali tidak boleh meninggalkan puncak ini. Kepala desa. Saya telah mengembangkan mesin uap. Berdasarkan petunjuk dari kitab yang Anda berikan, segera kita akan memasuki revolusi industri. Resmi memasuki era industri. Astaga, sangat bagus. Apa itu revolusi industri? Apakah kalian ingin memberontak? Jika tidak mengerti, jangan sembarangan bicara. Revolusi industri adalah saat kita bisa menciptakan mesin.
Mesin bisa menggantikan tenaga manusia. Produktivitas juga bisa meningkat pesat. Warga desa juga bisa hidup lebih baik. Apakah dunia kalian sudah berkembang sampai sejauh ini? Bagaimana bisa Zai Changle memiliki kemampuan seperti ini? Orang harus bisa mengendalikan dia di tangan sendiri. Changle, lihatlah, meskipun usiamu masih kecil, tapi kamu sangat cerdas. Ayah sangat berbangga. Kalau begitu, nanti tinggal bersama ayah di istana. Selamanya menemani ayah. Menemani ayah. Yang mulia, kau pernah bilang aku tidak bisa memanggilmu ayah. Juga tidak berhak tinggal di istana ini. Engkau adalah penguasa sebuah negara. Tentu saja tidak akan ingkar janji, kan? Hah? Changle. Jangan bertengkar dengan ayahanda, ya. Sepertinya, hubungan Putri Changle dan Kaisar juga tidak baik. Jika saya berdiri tegas di pihak Putri saat ini. Haha, pemimpin kecil ya. Hehe, bukan kepala desa. Hehehe. Saya akan membangun kota saya. Didedikasikan untukmu. Hanya berharap Anda bisa sedikit memberikan anugerah kepada negara kami. Haha, kebetulan saya sekarang kekurangan wilayah dan populasi. Saya terima. Halo, haha. Baisi. Fen, apa maksudmu ini? Bukankah ini adalah persembahan yang kau berikan untukku? Bagaimana bisa memberinya seorang gadis kecil? Yang mulia, ini hanya seorang putri yang tidak disukai. Jika saya menyerahkan kota ini kepada Anda, bukankah itu penghinaan bagi Anda? Anda. Anak perempuan yang durhaka ini, Lihatlah ini, saya sudah bilang. Menyerahkan kota ini kepada Yang Mulia. Lihat, membuat Yang Mulia jadi cemas. Sepertinya Yang Mulia tidak menganggap kota saya penting. Hahaha. Lupakan saja. Hari ini, wilayah desa Taoyuan saya telah diperluas lagi. Perintahkan segera. Malam ini, kepala desa akan mengadakan pesta besar untuk merayakan. Baiklah, hahaha. Putri yang baik, aku telah membesarkanmu menjadi pembunuh terbaik sejak kecil. Itulah sebabnya untuk hari ini. Dalam perjalanan ke desa Taoyuan ini, pastikan untuk membunuh kaisar dan reinkarnasi bintang kaisar itu. Tahta ini harus menjadi milik keluarga Wan kita. Ayah, tenang saja. Tidak sebanding dengan jamuan besar. Tidak ada yang bisa mengganggu. 3. Liu Dehai Ikuti aku berkeliling di wilayah Putri Changle. Apa pendapatmu? Sangat baik. Jika bisa diterapkan di seluruh dinasti Dayu, itu adalah keberuntungan negara. Hahaha. Apa maksudmu? Kemampuanku dalam memerintah dunia masih kalah dari seorang putri kecil. Apakah kamu juga berpikir seperti Wan Youchai? Bahwa reinkarnasi bintang kaisar itu nyata. Yang mulia, bahkan jika Anda memberi saya 100 keberanian, saya juga tidak berani berpikir seperti itu. Lagi pula, orang itu, Wan Youchai, sudah lama mengincar tahta Anda. Apa yang disebut reinkarnasi bintang kaisar hanyalah omong kosong. Yang mulia, Anda adalah satu-satunya raja dari dinasti Yu yang agung. Bangkitlah. Benar, di bawah langit ini, tidak ada yang bukan tanah raja. Segala sesuatu dari dinasti Yu yang agung ini seharusnya memang milik saya. Hehehe, apakah kamu sudah mendengar apa yang dikatakan kepala desa? Malam ini, siapapun yang tampil akan bisa ikut undian. Dan ada juga televisi LCD besar. Saya belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Apa itu yang dikatakan kepala desa? Pasti itu yang terbaik. Cepat ganti pakaian. Usahakan untuk pergi lebih awal agar bisa tampil dengan baik. Sebenarnya ingin mereka tinggal lebih lama. Tapi kalau begitu, lebih baik berangkat lebih awal. Ya. Oh. Yang mulia, tarian ini benar-benar bagus.
Putri Chang'e, kamu bisa membawa tarian yang begitu indah ke desa Taoyuan. Sungguh membuatku terkesan. Haha, tentu saja. Desa Taoyuan kami penuh dengan bakat tersembunyi. Hanya apa yang bisa kamu pikirkan? Kami tidak mampu lakukan. Uh. Ham. Ham. Dengan perintah yang mulia Kaisar, saya memikirkan Putri Changle yang masih muda. Sangat bekerja keras. Saya merasa sangat prihatin. Mulai hari ini, desa Taoyuan akan diambil kembali. Dan Putri Changle diangkat menjadi pejabat istana. Mendapatkan gaji 100 beban, perintah ini berlaku. Perintah ini berlaku. Putri Changle, cepat terima perintah. Aku rasa-rasa sakitnya hanya berpura-pura. Ingat, kita yang kecil baru yang sebenarnya. Trik yang sangat licik. Sungguh berani kamu memikirkan itu. Apa yang ingin kamu lakukan, orang tua ini? Aku ingat kamu masih muda. Tidak tega melihatmu terlalu bekerja keras. Bukan hanya tidak berterima kasih. Bahkan berani mempertanyakan aku. Kau benar-benar tidak tahu malu, Kaisar ini. Sebelum naik tahta, ibuku mengorbankan darahnya agar kau bisa berkuasa. Setelah naik tahta, kau malah mengincar wilayahku. Ingin menguasainya untuk dirimu sendiri. Ini bukan tindakan yang sangat keterlaluan. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti ini padaku? Panggil orang. Tangkap Pangeran Changle. Perintah dari Raja, cabut gelarnya. Segera gantung dia. Raja Anjing tidak akan membunuh kepala desa kami. Sekelompok pemalas bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak kecil. Terus bunuh mereka. Raja Anjing, pergi mati saja. Berani sekali, pencuri. Apakah kepala raja ini sudah tidak mau lagi? Ternyata Wang Guifei adalah orang yang ingin kau dekati. Hari ini aku pasti akan mengambil nyawamu. Keluarga Wan memang memiliki ambisi yang besar. Aku bahkan tidak menyangka, orang yang tidur di sampingku ternyata memiliki kemampuan seperti ini. Aku juga tidak menyangka, kau, sang raja, ternyata sudah berkuasa selama ini. Aku pikir keluarga Si akan menjauh darimu karena bintang kekaisaran. Tidak disangka. Meskipun keluarga Si telah kau hancurkan, mereka tetap setia padamu, membuat ayahku terpaksa merencanakan ulang. Aku sudah tahu. Peristiwa masa lalu tidak bisa dipisahkan dari kalian, Wan Jia. Kasihan aku, puluhan pria baik dari keluarga Si justru mati di tanganmu dan Wan Youchai. Siran, jangan begitu ngomong. Dulu keluarga Si kalian sangat berjasa. Kalau bukan karena campur tangan keluarga Wan, aku yakin kamu sudah mati di tangan Raja Anjing ini. Kamu juga tidak berhak menyebut keluarga Si kita. Kalau bukan karena kalian, bagaimana mungkin aku dan ibuku tidak pernah bertemu sama sekali? Terpisah selamanya. Di sini tidak ada tempat bagi anak haram sepertimu untuk berbicara. Tunggu sampai aku membunuh orang tua jahanam ini terlebih dahulu. Baru setelah itu aku akan mengirim kalian untuk berkumpul di surga. Anak kecil, selamatkan ayah raja. Bocah. Cepat serahkan Phoenix. Paman dokter desa. Bagaimana keadaannya? Hepatitis pecah.
Kemungkinan besar dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Persiapkan urusan terakhir secepatnya. Hitungan terlalu cerdas. Akhirnya malah menelan nyawanya sendiri. Laudeng, kamu benar-benar. Saya juga tidak menyangka. Akhirnya. Berakhir seperti ini. Orang yang pernah paling saya percayai ingin membunuh saya. Orang yang paling saya takuti justru paling setia kepada saya. Kakak, kamu bukan manusia. Inilah akibatnya. Iya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tidak menyangka. Pada akhirnya, yang bisa menemani saya. Hanya kamu. Melihat kamu yang hampir mati. Saya tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Lagi. Tadi kamu juga mendengar kata-kata dokter desa. Kamu ingin mati bagaimana? Saya belum ingin mati. Tapi sudah. Habis tenaga dan cahaya. Changle. Saya merasa bersalah padamu. Bersalah pada ibumu. Changle. Tunggu. Ini adalah jimat J pribadi saya. Kamu harus menjaganya dengan baik. Saya akan menyerahkannya padamu. Yang ingin seperti pedang yang sebenarnya. Baiklah. Kau ini. Seluruh pejabat dinasti Dayu akan diserahkan padamu. Seumur hidupku telah melakukan banyak kejahatan. Seharusnya sudah pergi ke neraka untuk melapor. Tenang saja. Aku akan membuat segala sesuatu dari desa Taoyuan menyebar ke seluruh negeri. Rakyat akan hidup semakin baik. Ya. Hormat kepada sang kaisar, panjang umur, dan selamanya panjang umur. Bersujud dan berterima kasih kepada Yang Mulia. Selamat kepada pemilik dunia atas penyelesaian misi cabang planet Kaisar. Sudah otomatis meningkatkan infrastruktur desa Taoyuan menjadi sangat modern. Sekarang, silakan pemilik dunia berkuasa di seluruh dunia. Yang Mulia hari ini, dapur kerajaan telah menyiapkan kari dari negeri selatan, kismis dari negeri asing, kalkun dari negeri timur jauh, cakar beruang dari negeri utara, kentang goreng dari negeri barat. Ini semua adalah persembahan pilihan terbaik. Dulu kamu paling suka makan ini, coba rasakan. Yang Mulia, ikan dan daging ini jauh lebih lezat daripada daging rebus merah dulu. Kenapa sekarang kamu malah tidak mau makan lagi? Kak Flower, jangan menyalahkan dirimu. Dulu waktu aku jadi kepala desa di desa terpencil dan miskin. Sepanjang tahun aku tidak pernah makan daging. Setiap hari aku berharap bisa makan daging setiap kali makan. Sekarang, setelah terbiasa dengan hidangan lezat, tiba-tiba saya mulai merindukan. Merindukan apa ya? Aroma yang enak, apa ini hahaha? Kepala desa, lihat ini apa? Wow, benar. Ini dia, daging babi kecap yang kita makan bersama dulu. Silakan makan.
Kami selalu menemani Anda di samping. Seperti dulu lagi. Selamat, tuan rumah. Telah menyatukan seluruh dunia. Dan menghindari zaman kiamat. Sekarang buka lantai keempat toko. Bisa membeli banyak produk luar angkasa. Segera memasuki era perjalanan luar angkasa. Tolong, tuan rumah, bersiaplah. Segera menyatukan galaksi. Aduh. Sepertinya tanpa sengaja menjadi penguasa bumi.